Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jejak Kamera. Nah, di edisi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar di sini, sama-sama sharing kepada seorang sosok inspiratif, guru panutan saya. Jadi kita akan belajar banyak dan sedikit mengulik perjuangan hidup beliau. Baik, sebelumnya saya kenalkan dulu Gus Hafid atau Kiai Haji Hafidul Hakim Nur. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Gimana ini sekarang Gus aktivitasnya? Alhamdulillah ini sejak pandemi kita kan mulai berkurang, tapi saat ini sudah mulai beraktivitas lagi. Alhamdulillah ya. Baik majelis atau pesantren dan kemasyarakatan sudah mulai jalan lagi. Oh, oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam nih, saya pengen kasih tahu dulu kalau kita sekarang berada di Pondok Pesantren Saka 9. Rehabilitasi narkoba. Oke, jadi pondok pesantren ini itu dikhususkan atau memang visinya adalah merehabilitasi narkoba gitu ya. Wah, itu benar-benar ini ya Gus, tujuannya sangat mulia gitu. Boleh diceritakan sedikit Gus mengenai profil kenapa Saka 9, terus saya lihat bangunannya juga apa ya, unik dan benar-benar klasik gitu di sini. Jadi ini berawal saya itu dari sebuah keprihatinan juga Mas. Okay. Jadi ada seorang santri baru mau mondok di pondok kami, di pusat maksudnya. Waktu itu orang tuanya bilang anak kami ini pecandu. Saya pikir wah ini kalau diterima malah merusak tatanan yang di sini. Betul. Artinya bagaimana? Nanti bisa-bisa yang waras malah gak waras. Iya. Malah ikut-ikutan. Akhirnya dengan keterpaksaan saya tolak. Jadi saya tolak, mohon maaf Pak, belum bisa kami menerima itu karena nanti takut berpengaruh kepada yang lain. Betul. Tapi ketika mereka pulang, saya merasa berdosa. Iya Gus ya. Merasa berdosanya itu, ini kan tanggung jawab saya. Istilahnya tanggung saya dan dari umat itu kan. Iya betul. Membenahi umat itu kan tanggung jawab kami. Nah, ketika tolak itu, saya kerentak dalam hati itu. Saya pengen buat pondok lah yang menangani hal-hal yang seperti itu. Karena ini membutuhkan tempat dan membutuhkan energi khusus. Betul. Akhirnya dilalah kok ada orang yang Masya Allah, ini mantan camat Keraksan itu Pak Hapi mewakafkan tanah ini. Jadi mewakafkan ngasih tanah ya. Terus kita bangun mulai 2019. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 3 tahun hampir 3. 2 tahun ya, 2001 ya. Tapi 2019 akhir sudah. 2019. Ya. Berarti Covid dulu ya, udah Covid. Kita mulai bangun dan saya mempunyai konsep istilahnya budaya, Mas. Betul. Jadi karena begini, agama dan budaya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Iya. Makanya saya konsep budaya, saya berawal dari satu keprihatinan juga, Mas. Istilahnya rumah-rumah joglo, paitonan ini punya nama dan punya ciri khas sendiri. Punya ciri khas betul. Daripada joglo-joglo yang lain. Ya. Akhirnya cuma sama orang paiton itu dijual. Dijual ke Bali, ke Jogja. Yang paling miris lagi itu apa? Setelah nyampe Bali itu diketok-ketok dan dijual ke luar negeri, diimpor. Oh, jadi bahan kayunya mah jadinya, bukan sebuah karya, bukan Mas. Bangunan. Jadi karena begini, kayu-kayu yang besar-besar itu Mas, ketika diketok, ini ketika dipotong-potong, ini ada semacam aura gitu. Oh. Semacam ada lukisan di dalam. Dari ini yang mahal. Iya. Kata orang Barat, ini yang tidak dimiliki oleh dimanapun. Nah, itu justru dijual. Kira-kira kenapa itu? Maaf saya potong, Gus. Kira-kira kenapa mahal orang itu orang sini gitu? Iya. Kenapa dia menjual gitu? Padahal itu sangat bernilai gitu. Ya mungkin edukasi budaya kurang, Mas. Nomor 2, mahal, Mas. Mahal, iya. Dibeli mahal. Iya. Jadi siapa yang tak tergiur ya? Iya. Rumah yang
yang modern lah. Modern. Iya, iya. Sekarang kan lagi minimalis lah, Minimalis. Spanyolan Betul, lah, betul, terus betul. model-model yang anu. Iya. Sehingga rumah-rumah yang seperti ini sudah tidak ada lagi di sini. Gitu. Padahal ini adalah milik kita. Milik kita. Budaya kita. Makanya saya coba melestarikan ya. Kayak contoh gebyok ini, ya mungkin bisa di shot ini ya. Mungkin bisa di shoot. Ini, Iya. ini gebyok ini mas, ya. Ini ada nilai unsur kufi, ada nilai unsur apa? Arabnya, ada Cinanya juga, ada Jawanya, ada Maduranya. Ini asli dari Kokonan, Kota Anyar. Kota Anyar. Iya. Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Dan ini kufi, mas. Ada apa? Ada Arabnya juga kan? Iya betul. Anunya. Iya. Ini perpaduan. Ini sebenarnya agak ke Madura, cuma karena masuk ke Jawa, jadi ukirannya agak lemas. Ada perpaduan. Iya. Iya. Agak lemas seperti itu. Lah ini mahal mas. Seperti itu. Iya. Ini sebuah karya, mahakarya ini. Mahakarya. Iya. Mahakarya. Kayak kemarin itu saya sempat jalan-jalan ke Turki mas. Di sana karpet itu ada yang harga sampai ratusan juta. Ya setelah saya datang ke sana lihat, ya pantas mas harga ratusan juta. Ada yang 200 sampai 700, 800 itu. Karena buatnya itu pakai tangan. Dan Manual. 2 meter itu mau dapat 2 meter 1 tahun mas. Iya betul. 1 tahun. 1 tahun. Ya wajar. Gus. Wajar. Dan memang sutra halus. Dan beda dengan buatan mesin itu. Saya kira Indonesia juga bisa, Gus. Lah, Seandainya ditumbuhkan gitu. batik terutama. Batik terutama. Cuma kita lebih senang baju K-pop, mas. Nah, itu dia. Itu dia. Makanya apa ya? Wali Songo, mas ya, sukses berdakwah di Indonesia ini tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Coba kita lihat dari beberapa negara-negara Islam, rata-rata mereka dengan peperangan. Peperangan. Ya, Betul. Seperti di Konstantinopel dengan penaklukan. Iya. Tapi Wali Songo itu tanpa meneteskan darah sedikit pun. Tapi mampu menguasai Nusantara, Indonesia semuanya. Kenapa? Karena dengan budaya. Iya. Contoh kecil, Sunan Kalijogo ya. Betul. Dia buat wayang. Iya. Jadi kata Sunan Kalijogo, buat pertunjukan wayang. Ada semar. Semar itu artinya samrah, buah. Ya kan? Ada petru itu fatruka tinggal. Waduh, iya. Itu cuma disimbol-simbolkan. Iya. Lah makanya katanya kalau ingin nonton wayang harus bayar karcis. Karcisnya apa? Sekaten. Sekaten itu Pak syahadaten. Makanya sampai sekarang di Jogja itu kan ada sekatenan. Betul, iya. Itu dari syahadaten. Iya. Makanya melalui gapura mas masuknya. Iya. Gapura itu dari ghafuro. Artinya Ampunan. ampunan. Jadi kalau orang sudah bayar karcis, baca dua syahadat, maka dosa-dosa yang terdahulu itu sudah diampuni oleh Allah. Ghafuran. Makanya masuk baca lir ilir. Itu maknanya. Dalam hadis dan dalam Ihya Ulumuddin itu. Berarti kreativitas budaya itu tidak bisa kita pisahkan. Betul, Mas. Dan itu sudah dilakukan oleh Wali Songo. Sehingga Islam bisa membaur seperti saat ini. Makanya saya keliling Indonesia lah bisa dikatakan bersama Subah Muslimin ya. Okay. Hebat kata saya cara dakwah beliau ini. Ketika berada di daerah Sunda, saya pernah di Sunda, di Gandung, Pucuk kan, di gunung gitu. Ini bisa menampilkan Islam yang bergaya Sunda. Iya. Gitu. Ketika di Jogja, ketika di Jawa bisa menampilkan Islam yang Jawa. Sampai Mas ya, kalau tidak salah di daerah Manado di daerah kerajaan mana gitu. Ada teman saya cerita, ini ada satu bacaan bahasa daerah itu, dan ini wajib dibaca dan sampai ditulis di baju raja-raja di sana. Iya. Dan itu menjadi bacaan wajib kalau mau nikah, mau apa, Setelah dibaca apa? Ternyata terjemahannya Rotibul Haddad. Gitu. Dalam bahasa apa dia? Dalam bahasa daerahnya. Bahasa daerah. Iya.
Jadi terjemahnya Ratibul Haddad semuanya. Kalau Gus tahu mungkin sejarahnya kok bisa, itu siapa? Karena itu ada salah satu pejuang dulu dakwah ke sana itu adalah Muslim. keturunan para habaib, Mas. Keturunan para habaib. Nah ini kan Iya. apa ya, budaya. Baik. Makanya ini apa ya, mahal sebenarnya. Kita itu punya harta yang luar biasa. Cuma anak muda kita saat ini sudah lupa dengan budaya.